Saragi Mutiara Ganis. Saya dari Prodi S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang teknologi sistem pernapasan atau macam-macam teknologi sistem pernapasan. Nah, untuk memenuhi tugas KMB atau Keperawatan Medikal Bedah dengan dosen pengampu Ibu Erna. Pengertian dari teknologi sistem pernapasan ini adalah sebuah alat yang terdapat di dunia kesehatan yang digunakan untuk membantu terkait dengan permasalahan sistem pernapasan. Lalu untuk masalah sistem pernapasan sendiri bisa seperti kesulitan bernapas, adanya sebuah kelainan, lalu yang disebabkan oleh sebuah penyakit tertentu. Next, lanjut ke macam-macam alat teknologi sistem pernapasan. Nah, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu. Ini. Nah, yang pertama adalah teknologi tracheostomi. Tracheostomi adalah merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk memasang alat seperti selang di dalam trakea. Pemasangan selang ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi sistem pernapasan. Nah, caranya dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Nah, bagian yang kedua saya akan perlihatkan terlebih dahulu di sini. Nah, yang kedua adalah teknologi pulmotor. Pulmotor adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernapasan, seperti gangguan pernapasan karena tenggelam atau gangguan pernapasan karena kaget saat tersengat listrik. Alat ini memiliki cara kerja seperti pompa yang memberikan tarikan dan tekanan sehingga penyumbatan yang terjadi bisa keluar. Next, lanjut yang ketiga. Di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah teknologi spirometer. Nah, spirometer ini merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Proses pengukuran inilah yang dilakukan oleh alat bernama spirometer, dan proses pengukuran diberi nama spirometri. Nah, untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik untuk menentukan baik atau tidaknya. Maka grafik dari hasil pengukuran akan dibandingkan dengan grafik yang kondisi paru-paru yang normal. Seperti itu. Next, lanjut yang keempat, saya akan tampilkan terlebih dahulu. Sebelah sini. Nah, lanjut ke bagian yang keempat adalah teknologi nebulizer. Nebulizer sendiri merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Nah, uap inilah yang menggantikan akan dihirup oleh penderita asma. Nebulizer ini merupakan alat yang dayanya dibantu dengan baterai. Penderita asma yang menggunakan nebulizer akan merasa lebih lega saat bernapas. Nah, nebulizer bisa digunakan untuk anak-anak dan maupun dewasa. Biasanya alat ini digunakan bagi mereka yang sudah mengalami asma kronik. Next, lanjut yang ke bagian kelima. Nah, yang kelima ini adalah teknologi ventilator. Nah, adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan. Nah, ventilator ini sering kali dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernapas sendiri. Nah, baik karena suatu penyakit atau karena cedera yang parah. Tujuannya menggunakan alat ini adalah agar pasien mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Nah,
Melalui ventilator, pasien yang sulit bernapas secara mandiri dapat dibantu untuk bernapas dan mendapatkan udara layaknya bernapas secara normal. Nah, mesin ventilator akan mengatur proses penghirupan dan menghembuskan napas pada pasien. Ventilator akan memompa udara selama beberapa detik, lalu menyalurkan oksigen ke paru-paru pasien, lalu berhenti memompa agar udara keluar dengan sendirinya dari paru-paru. Nah, mungkin cukup sekian teknologi sistem pernapasan atau alat-alat teknologi sistem pernapasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.